Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang menikah dengan pribadi borderline. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, beberapa waktu yang lalu kita memperbincangkan tentang tumbuhnya pribadi yang borderline ini dan ternyata memang sangat menyulitkan sekali orang seperti ini, Pak Paul. Tetapi bagaimanapun juga kan suatu saat mungkin orang ini akan menikah gitu, Pak Paul. Nah, ini dampaknya di dalam hidup pernikahan seperti apa, Pak Paul? Seperti telah kita bahas, Pak Gunawan, bahwa gangguan borderline adalah gangguan kepribadian yang berada di perbatasan antara dua golongan gangguan yang besar, yaitu gangguan neurosis dan gangguan psikosis. Ya. Gangguan neurosis itu mencakup beberapa gangguan-gangguan, misalkan seperti gangguan kecemasan, gangguan depresi, dan biasanya gangguan-gangguan emosional. Sedangkan gangguan psikosis adalah gangguan pikiran, ya, di mana pola pikir itu tuh udah nggak lagi seturut dengan realitas, mengembangkan delusi, ya, berpikir yang tidak rasional dan sebagainya. Nah, orang yang terkena gangguan borderline itu adalah orang yang di perbatasan, makanya namanya borderline, perbatasan. Perbatasan karena dia memiliki ciri-ciri gangguan emosional, ya, emosinya bermasalah, mudah naik turun, bisa depresi, bisa marah, ngamuk. Tapi pikirannya pun juga memang mulai terganggu meskipun belum benar-benar psikotik, belum benar-benar kehilangan kemampuan untuk melihat realitas. Masih belum. Tapi cara dia berpikir tuh udah mulai nyeleneh, udah mulai sangat berbeda sekali dengan realitas. Nah, kita bahas pada pertemuan yang lampau bahwa rasanya nih gangguan ini akan makin menjamur. Kenapa? Sebab di zaman kita inilah orang hidup di mana tuntutan makin meningkat. Kompetisi di mana-mana. Jadi orang tua pun makin membebankan tuntutan pada anak. Harus bisa ini, harus begini, harus begitu. Di pihak lain orang tua makin sibuk sehingga waktu untuk anak makin kurang. Kasih sayang, kedekatan makin nggak ada. Nah, kombinasi inilah yang menciptakan atau melahirkan gangguan borderline. Apalagi bila dalam keluarga tersebut ada banyak pertengkaran, kemarahan-kemarahan. Apalagi kalau ada memang salah satu dari ayah atau ibu yang benar-benar ya akhirnya meninggalkan rumah. Wah, ini benar-benar nih suatu gangguan borderline yang lengkap lah, yang sangat kuat sekali. Nah, di zaman ini hal-hal tersini yang tadi yang saya sebut itu terjadi. Jadi kita mau mengantisipasi jangan sampai masalah ini makin menjamur, karena nantinya kalau menjamur akan merusak keluarga. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Kenapa kok gangguan borderline ini adalah gangguan yang sangat-sangat mudah merusak sendi pernikahan? Ada beberapa. Yang pertama adalah orang yang menderita gangguan borderline adalah orang yang nggak bisa menyesuaikan diri. Sedangkan tuntutan utama pernikahan adalah penyesuaian diri. Dia nggak bisa. Harus ikuti caranya. Harus ikuti kemauannya. Sebab bagi dia yang dia pikirkan itu yang paling baik. Kalau orang lain nggak bisa ikuti, berarti orang lain yang bermasalah. Nah, dengan pola pikir seperti ini sangat susah sekali kerjasama. Dan pola pikirnya juga sangat hitam putih. Jadi kalau ada apa-apa, tengkar atau konflik, dia nggak bisa tuh menempatkan diri di posisi pasangan. Nggak bisa. Susah buat dia berempati. Kenapa sampai orang begini? Kenapa sampai orang berbuat begitu? Nggak bisa. Sebab semua dilihatnya dari kacamata dia. Sangat hitam putih sekali. Pokoknya hitam atau putih. Orang nggak bisa ikuti, berarti orang itu memang nggak bisa diajak bekerja sama dengan dia. Nah, bagaimanakah mungkin menjalin relasi nikah dengan orang seperti ini? Nah, ini menciptakan sebuah relasi yang mustahil dalam pernikahan. Ya, itu bisa terjadi kan bukan hanya terhadap pasangan, Pak Paul, tetapi terhadap orang lain gitu. Lalu itu akan berdampak ke pernikahannya itu sendiri gitu, Pak Paul? Bisa, Pak Gunawan. Jadi kalau misalkan dia memang sudah mendapatkan masalah-masalah di luar, ya dengan orang-orang di sekelilingnya, dia nggak ada teman, dikucilkan juga oleh lingkungannya,
Di gereja dia juga nggak banyak sahabat, dia juga mungkin juga nggak senang ke gereja lagi karena nggak punya teman dan sebagainya. Ya itu semua akan dibawa pulang. Dia bisa-bisa nanti juga melarang suaminya untuk ketemu teman-teman tertentu. Ngapain? Nggak usah ketemu mereka lagi. Orang-orang ini begini begitulah dan sebagainya. Suaminya atau misalnya pasangannya mau melibatkan diri dalam pelayanan di gereja, dia larang juga. Buat apa? Nggak usah, orang-orang ini beginilah, apalah. Nah, jadi akhirnya yang menderita adalah pasangannya. Ya, itu bagaimana seharusnya sikap pasangannya menghadapi partnernya yang mempunyai kepribadian borderline ini, Pak Mas? Dalam kasus seperti ini memang nggak ada yang namanya win-win solutions. Jalan keluarnya itu bener-bener tuh kalau nggak yang satu menang, yang satu kalah. Udah gitu dah. Sebab dia memang nggak bisa tuh memberikan kemenangan kepada orang lain. Enggak. Dia masih menang dan orang lain harus kalah. Artinya kalau dia benar, orang lain salah. Nah, jadi kalau kita jadi pasangannya, aduh, frustrasi luar biasa. Sebab kalau kita mau keras sama dia, tegas, kita akan boleh dikata tuh setiap hari berkelahi sama dia. Dan dia orang yang sanggup berkelahi setiap hari. Jadi karena daya emosinya yang begitu liar dan kuat, dia akan sanggup setiap hari berdebat, berkelahi, berteriak-teriak. Dia akan sanggup. Nah, kita itu yang akan nggak sanggup. Kita akan kecapean. Maka dalam pernikahan dengan borderline, ini yang saya lihat. Kebanyakan pasangannya, dan memang karena kebanyakan penderita borderline adalah perempuan, jadi kebanyakan suami-suaminya itu akhirnya nyerah. Diam aja. Untuk menyelamatkan pernikahan, daripada ribut, udah diam aja dah, ikuti aja dah. Sebab begitu berbantahan, waduh, menyulut kemarahannya. Jadi panjang lebar. Akhirnya ya dia udah diam aja, ikuti saja dah. Nah sudah tentu nggak sehat. Karena kenapa? Dia mendiamkan berarti apa? Kemarahannya, kontrolnya, tambah merajalela. Tapi kalau ditegaskan, diberitahu atau apa, jadi ribut besar. Akhirnya nggak ada pilihan lain, udah. Makanya ya nanti itu tuh berdampak panjang sekali. Ya, dalam hal ini Pak, apakah ada lagi yang menjadi penyebabnya Pak di dalam pernikahan? Kenapa ini suatu gangguan yang berbahaya bagi pernikahan adalah karena ini juga. Emosinya itu tuh begitu kuat. Jadi waktu dia marah, daya destruktifnya itu memang besar sekali. Seperti apa tuh besarnya? Dia histeris, dia kalap, dia banting barang, dia pecahin apa. Kadang-kadang juga ini saya lihat istri itu tuh memukuli suaminya. Kalau lagi marah dia nggak bisa lagi kendalikan diri. Dia pukul suaminya, dia tampar anaknya. Benar-benar nggak ada lagi tuh kontrol ya. Kenapa? Intinya bagi dia adalah sewaktu orang nggak melakukan yang dia minta, itu berarti orang jahat kepadanya. Orang nggak menghargainya. Nah, itu tuh dua tema utama dalam hidup dia. Orang jahat kepadanya dan orang nggak menghargainya. Maka dia akan marah sekali. Dan memang udah nggak ada lagi tuh rasionalitasnya. Makanya dikatakan borderline. Memang karena sudah mulai masuk ke arah psikosis ya, gangguan pada pikiran. Karena memang kadang-kadang nggak masuk akal. Dia menuntut yang begitu susah, yang begitu nggak mungkin kepada anak kecil. Anaknya masih misalkan berumur masih setahun lebih, dia sudah tuntut anaknya harus bisa misalkan makan pada jam tertentu, tidur pada jam tertentu. Kalau nggak dia akan ngamuk sekali. Jadi tuntutan-tuntutan yang nggak masuk akal. Sebab orang tua kan seharusnya menyadari, ya anak saya masih kecil ya nggak bisa dong diajak untuk berdialog, untuk mengerti semua ini. Tapi dia nggak peduli. Pokoknya ya harus. Cara ini yang paling baik, cara ini yang harus dilakukan. Misalkan cara memberi makan anaknya seperti yang dia sukai, seperti ini. Suaminya berkata, entah dia muntah, entah dia apa. Nggak terima dia. Walaupun terbukti anaknya muntah terus menerus. Dan dia berkata, enggak, ini anak nanti memang harusnya menyesuaikan diri. Tapi apakah benar dan baik membiarkan anak itu muntah berminggu-minggu? Memang akhirnya menyesuaikan diri, tapi kan membuat dia menderita sampai berminggu-minggu. Itu kan nggak benar. Tapi memang dia nggak bisa melihat itu. Dia nggak punya belas kasihan. Kasihan anak ini apa, nggak bisa. Kalaupun ada emosi belas kasihan itu sesaat sekali dah. Kalau dia lagi dipengaruhi oleh apa, tiba-tiba muncul rasa kasihan. Ada, tapi belas kasihannya bukan dari pertimbangan rasional. Bukan dari empati. Tapi penguasaan emosi. Jadi emosinya yang tiba-tiba keluar, kebetulan emosi yang belas kasihan. Maka belas kasihan. Tapi bukan bersumber dari kemampuan berempati ya.
menempatkan diri pada posisi orang sehingga bisa memahami derita orang. Itu yang dia nggak bisa lakukan. Iya. Pak Paul, orang-orang yang pribadi borderline ini Pak Paul, itu kan Pak Paul tadi katakan orang-orang yang kekurangan kasih sayang. Nah, di dalam hidup pernikahan, bagaimana kalau pasangannya itu melimpahkan kasih sayang kepada dia? Memang itu yang harus dilakukan Pak Gunawan. Jadi kalau kita adalah pasangannya, kita memang harus meyakinkan dia bahwa kita mengasihi dia dan kita nggak akan meninggalkannya. Sebab memang mereka itu takut ya ditinggalkan. Jadi terus yakinkan kita mengasihi dia. Namun perlahan-lahan memang kita itu mesti dengan bijak ya mulai menerapkan batas. Sehingga dia nggak merajalela. Nah, kalau saja ya pasangan kita yang borderline ini nih akhirnya melihat ya iya kita sungguh-sungguh mengasihinya. Nah, dia akan lebih bisa menoleransi batas-batas yang kita terapkan kepadanya. Karena dia sekarang tahu kita mengasihinya dan nggak akan meninggalkan dia. Nah, lewat perjalanan yang panjang seperti ini, perlahan-lahan barulah dia mulai berubah. Karena apa? Tabung kasihnya mulai terisi gitu. Sehingga dia tahu dia dikasih dan dia berharga. Dan lama-lama juga dia mulai nanti menyingkirkan konsepnya yang salah, yaitu suaminya hanya mengasihinya karena dia cantik, dia bisa ini, dia bisa itu, dia mampu ini, mampu itu. Enggak, dia harus tinggalkan semua itu dan berkata, suami saya mengasihi saya karena saya adalah orang yang layak dikasihinya dan saya adalah istrinya. Titik. Enggak ada lagi alasan lain. Nah, kalau dia udah sampai ke poin itu, dia bisa berkata, saya dikasihi apa adanya. Nah, berarti itu gejolaknya udah mulai berkurang. Dan dia akan lebih bisa nanti mendengar dan menerima batasan-batasan yang diberikan oleh suaminya. Teguran-teguran yang disampaikan oleh suaminya. Nah, barulah di sana dia perlahan-lahan berubah. Tapi ini melewati rentang waktu yang panjang. Ya, dan karena membutuhkan waktu yang panjang itu, Pak Paul, ya, kan ada kemungkinan si suami ini berbuat kesalahan yang membuat orang yang dengan kepribadian borderline ini merasa lagi bahwa suaminya tidak mengasihi dia lagi. Itu kan sia-sia apa yang dilakukan itu. Tepat sekali Pak Gunawan. Jadi memang sepertinya itu kita udah bangun ya Lego ya. Bangunan toto yang dibawanya dicabut runtuh semuanya kayak begitu memang sebab nggak ada yang sempurna. Jadi ya ini akan terjadi, dia akan nanti seolah-olah membuang semuanya yang pernah dilakukan oleh suaminya. Nah, suaminya memang harus tetap mengatakan kepada dia, saya mengasihimu, saya nggak kemana-mana, saya di sini. Jadi akan terus harus berusaha meyakinkan dia seperti itu. Meskipun aduh luar biasa ya, capek dan keselnya karena kita akan merasa semua usaha kita itu nggak ada gunanya, sia-sia. Langsung semuanya nggak ada lagi yang dihargai atau diingatnya lagi. Nah, apakah orang dengan kepribadian borderline ini seringkali mengancam pasangannya bahwa dia akan meninggalkan kalau tidak dikasih gitu, Pak? Betul Pak Gunawan. Jadi mereka ini nih takut sekali ditinggalkan. Maka daripada ditinggalkan, mereka buru-buru ya lebih dahulu mau meninggalkan. Jadi dia akan melihat gelagatnya. Dan disinilah kita melihat ya memang cara pikir yang udah nggak lagi rasional. Yang dia maksud dengan gelagat benar-benar bisa jadi Pak Gunawan ya. Itu bukanlah suatu sinyal bahwa suaminya akan meninggalkan dia. Enggak. Tapi sesuatu yang sangat alamiah yaitu misalkan dengan berjalannya waktu ya. Cinta yang tadinya intens akan mulai meredup ya. Karena akan mulai mengambil akar-akar. Jadi lebih kuat di bawah ya. Terus perhatian karena waktu makin terbatas juga akan juga terbatas dan sebagainya. Nah, bagi orang yang menderita gangguan borderline, dia susah menerima ini. Dia mengharuskan suaminya tetap memberikan semua sama seperti dulu. Nah, waktu suaminya nggak bisa mulai luntur atau apa, nah dia udah langsung panik. Dan dia langsung udah berpikir jauh sekali bahwa suaminya akan meninggalkan dia. Dia nggak lagi orang yang menarik, nggak lagi orang yang memang dicintai oleh suaminya. Maka, udah dah, mendingan saya pergi. Nah, ini yang membuat menyelesaikan konflik dengan dia sangat susah. Sebab daya juangnya itu untuk menyelesaikan masalah sangat rendah. Belum apa-apa, dia mau berhenti aja, mau nyerah aja. Kalau mau ngomong lagi ribut, dia akan marah. Udah stop, jangan ngomong lagi. Udah stop, jangan ngomong lagi. Atau percuma ngomong sama kamu, udah stop aja. Nah, ini si suami ya bengong. Bagaimana mau ngomong, mau menyelesaikan, mau menjelaskan, karena udah disuruh stop. Kenapa? Karena daya tampung stresnya lemah, dia itu tuh nggak bisa menampung stres yang
banyak sehingga akhirnya harus meledakkan semuanya. Dan daya juangnya itu tuh, semangatnya untuk menyelesaikan problem, itu memang juga sangat lemah. Sehingga akhirnya ya dia lebih cepat tuh mau jalan pintas, berhenti, atau lama-lama dia akan berkata, udah stop di sini, kita nggak usah lagi bicara, udah pisah ranjang aja, nanti lama-lama ya udah pisah rumah aja dan sebagainya. Ya itu kalaupun dinasehati gitu Pak Paul, dia akan sulit menerima nasihat orang lain Pak Paul. Sulit, pokoknya semua nasihat harus sama dengan keinginannya. Begitu nasihat itu tuh berbeda dari yang diinginkannya, dia nggak akan terima. Jadi benar-benar sesuai dengan konsepnya saja. Ya. Nah yang memang juga membuat pasangannya, dalam hal ini suaminya nggak tahan adalah dia akan terus-menerus memonitor suaminya, Pak Gunawan. Karena sekali lagi ini sumber kasihnya, suplai kasih dari si suami ini ya. Dia nggak boleh kehilangan. Maka dia akan terus memonitor. Dia mantau jangan sampai suaminya ada apa-apa dengan siapa, dia akan jaga terus. Mulai membatasi makanya pergaulan. Yang namanya perempuan itu tuh nelpon-nelpon udah pasti nggak bisa diterimanya. Dia akan sangat marah sekali. Kecuali orang ini adalah mungkin orang yang dia percaya sekali gitu. Jadi bahkan kecemburuannya ini nih dan daya posesifnya ini nih bukan hanya dengan teman. Bahkan terhadap adiknya atau kakaknya juga bisa begitu. Kalau kakaknya yang perempuan atau adiknya yang perempuan mulai baik-baik dengan suaminya, dia bisa marah. Kenapa dia masih dekat-dekat sama kamu? Kenapa? Dia nggak tahu. Dia udah suami dan saya juga udah ada suami. Dia bisa ngamuk. Nggak bisa mengerti bahwa kakak atau adiknya yang baik aja dengan kakak iparnya atau apa. Dia nggak bisa mengerti. Rasanya ini udah ancaman buat dia. Mau mengobok-obok rumah tangganya. Semua itu dianggapnya tuh mau mengobok-obok rumah tangganya. Mau campur tangan. Jadi memang luar biasa protektif dan posesifnya terhadap apa yang dimilikinya. Nggak ada orang yang boleh menyentuhnya tuh. Nggak ada orang yang boleh negur-negur beritahu apa nasihat. Nggak boleh. Semua harus dengan cara dia. Ya mungkin ada masalah lain yang timbul di dalam keluarga seperti itu Pak. Misalnya yang lain adalah pernikahan dengan penderita borderline akhirnya sama dengan hidup dalam hukum dan peraturan. Semua harus sesuai aturan yang dibuatnya, baik pasangan maupun anak tidak boleh melanggarnya. Tuntutan demi tuntutan akhirnya membuat pasangan dan anak letih ya. Apalagi jika tidak disertai kasih dan kehangatan. Nah akhirnya ia akan dijauhi. Dan ini membuatnya bertambah marah, makin memaksakan kehendak, dia nggak terima. Ya. Jadi waktu dia lihat anaknya kok lebih dekat sama suaminya, karena suaminya lebih berperasaan, lebih hangat, wah dia tambah ngamuk. Dia akan berkata, kamu nih yang bikin anak jadinya melawan saya. Suaminya nggak berbuat apa-apa. Tapi dia akan ngamuk sama suaminya. Ini gara-gara kamu, anak sekarang berpihak sama kamu. Benci sama saya, nggak hormat pada saya. Kamu harus dong beritahu anakmu untuk menghormati saya. Nah, seperti itu tuh. Itu omelan-omelan yang akan sangat sering terdengar dalam rumah. Ya, karena apa? Semua harus sesuai dengan aturan-aturan yang dibuatnya. Dan dia terapkan aturan itu dengan sangat kaku. Sehingga nggak ada yang tahan. Dan kalau anak ada di rumah, udah pasti anak akan cari papanya atau orang tuanya yang memang lebih berperasaan, lebih bisa diajak bicara, ya akan dicari yang itu. Dan si penderita borderline ini akan makin dijauhi. Tapi makin dijauhi, dia makin kalap. Makin nggak bisa dikontrol. Ya itu, karena sikapnya yang seperti itu Pak Paul. Mau tidak mau, anak-anak itu kan akan menjauhi penderita borderline ini Pak Paul. Nah, dengan dia ditinggalkan, dia makin susah, makin timbul masalah baru lagi. Kan repot Pak Paul. Maka dalam kasus-kasus tertentu Pak Gunawan ini mungkin mengejutkan ya. Jadi ada ibu-ibu yang memang menderita gangguan borderline yang akan sanggup berkata, udah saya akan pindah. Saya akan tinggalkan kamu semua. Termasuk anak-anaknya. Dan dia bisa itu benar-benar nggak ketemu lagi sama si anak. Nggak ada perasaan kehilangan si anak atau apa. Bisa. Hidup sendirian gitu. Ini benar-benar bisa dilakukannya. Jadi hati itu memang karena nggak pernah diisi oleh kasih sayangnya sejak kecil. Menjadi hati yang mati. Benar-benar itu seperti sebongkah daging yang nggak ada lagi rohnya. Seperti itu. Maka anak yang dikandung dan dilahirkannya pun bisa nanti tuh dijauhkan
dan nggak ada rasa kehilangan, mau tahu anaknya gimana, bisa nggak ada. Nah tinggal si anaknya nanti yang bingung-bingung dan kehilangan mamanya. Tapi memang si mama bisa bersikap seperti itu. Nah kita bisa melihat betapa ya parahnya tuh gangguan borderline di dalam sebuah keluarga. Sangat-sangat luar biasa payah sekali memang. Ya, kalau dia bisa memutuskan hubungan dengan anaknya seperti itu, Pak Bal, ya. Tetapi dia masih merasa dikhianati oleh anak-anaknya. Dia tidak diperlakukan sebagai seorang ibu yang baik. Nah, perasaan-perasaan ini apakah juga bisa muncul di dalam penderita borderline ini? Dan itulah satu-satunya perasaan yang bisa dirasakannya. Jadi dia selalu meneropong tuh semuanya dari kacamata satu itu. Yaitu baik jahat. Saya orang baik, kamu orang jahat. Begitu. Termasuk kepada anak-anaknya juga sama. Saya mama yang baik, kamu anak-anak yang jahat. Makanya kamu itu tuh memihak kepada papamu. Dan kepada suaminya dia berkata, kamu suami yang jahat. Karena apa? Kamu lebih memihak pada anakmu daripada saya. Nah jadi itulah pola pikirnya tuh. Sangat-sangat terkotak-kotak. Sangat hitam putih. Maka dalam pengertian dia memisahkan diri, dia nggak peduli dengan anaknya, itu nggak apa-apa. Dan dia nggak ada perasaan apa-apa lagi, kan dia merasa, ya memang saya dijahati. Mereka ini memang nggak setia sama saya, mereka mengkhianati saya. Ya udah. Dan dia bisa tuh mengeraskan hatinya sekeras itu, Pak Gunawan. Ini kan memang mengherankan buat kita. Kita kan ini orang tua, kita kan kadang-kadang juga marah sama anak. Tapi kan nggak bisa lama. Karena kita akan nanti mikir, ya kasihan juga nih anak atau apa-apa. Orang borderline nggak bisa mikir kayak begitu. Terus pikirannya dipenuhi dengan pokoknya yang dia pikir itu. Saya dijahati, mereka jahat sama saya. Udah. Dan itu cukup untuk membunuh semua perasaan-perasaan lainnya. Nah, itu katakan anak itu atau suaminya meminta maaf kepada orang ini, dia tetap tidak bisa memberikan maaf. Nggak bisa. Karena bagi dia daripada dia harus menderita. Karena kan dia menganggap dia itu tuh korban. Jadi mereka inilah yang jahat. Daripada dia terus-menerus menjadi korban, mendingan nggak usah. Begitu. Bahkan misalnya nih ya, suaminya itu kita nggak membicarakan lah ya berselingkuh. Enggak. Tapi misalkan ini suaminya pernah dekat dengan orang, bahkan saudaranya sendiri. Jadi kita nggak usah ngomongin orang lain. Bahkan saudaranya sendiri dah. Suaminya pernah baik, sepertinya mau menolong atau apa. Itu cukup untuk dia tuh bisa mengembangkan pemikiran bahwa suaminya udah nggak mencintai dia lagi. Suaminya mau menjelaskan seperti apapun, susah sekali dia terima. Dia akan berkata, enggak, saya udah bisa lihat kok. Kamu memang sekarang itu tuh udah nggak sama lagi. Kamu udah nggak mencintai saya. Kamu tuh sekarang suka sama si ini nih. Nah bisa jadi memang benar suaminya udah nggak terlalu lagi mencintai dia. Sebab siapa yang bisa tahan hidup dengan dia. Itu juga betul. Dan dia juga tahu dia itu tuh memang bukan orang yang mudah. Dan dia bisa lihat sendiri memang pasangannya juga mulai berubah. Tapi dia bisa tuh merangkai suatu cerita bahwa suaminya nanti tuh akan meninggalkan dia karena suka dengan orang ini dan sebagainya. Meskipun tidak terjadi dan nggak ada buktinya. Nah akhirnya itulah yang dia pegang. Untuk berkata udah stop di sini. Nggak usah lagi ada hubungan, saya tinggalkan kamu dan sebagainya. Jadi sebegitu drastik dia mampu mengambil keputusan seperti itu. Iya. Dan ini dampaknya terhadap anak atau anak-anak mereka bagaimana, Pak? Wah ini yang paling parah Pak Gunawan. Dan ini berita yang terburuk. Besar kemungkinan salah satu anaknya tuh akan seperti dia. Besar kemungkinan. Jadi ini adalah satu hal yang memang menyedihkan ya. Kenapa? Sebab anak-anak itu hidup dengan dia tuh akan menerima persis seperti yang dia terima dulu. Yaitu apa? Menerima tuntutan dan juga nggak menerima seperti mamanya dulu juga nggak menerima, yaitu nggak menerima kehangatan. Nah kalau ada papa yang hangat, yang bisa mengerti, itu menetralisir, itu menolong besar sekali. Jadi memang saya anjurkan dalam rumah tangga, kalau ada yang seperti ini, ya yang satunya itu tuh yang harus bertindak ekstra. Memberikan kasih sayang kepada anak, sekaligus juga menurunkan standar, ya lebih mengerti anak. Nah ini yang diperlukan oleh anak. Nah ini bisa nanti menutupi ya atau menyeimbangkan. Ya memang anak-anak ini akan bisa sangat terpengaruh oleh apa tuh? Kemarahannya, penghinaannya. Karena lagi marah tuh dia akan sangat kalap. Jadi banyak anak-anak dibesarkan oleh misalkan ibu atau ayah yang borderline akan dibawa trauma terus-menerus.
membawa trauma karena mengingat kemarahan yang histeris itu tuh. Ya, itu kalau anaknya sudah berkeluarga, artinya sudah tidak di rumah itu lagi, kan pengaruhnya tidak terlalu terasa, Pak. Kalau sudah besar, tapi masalahnya ya sudah kadung ya, sudah menerima itu semua pengaruh-pengaruh buruk itu. Dan biasanya nanti diteruskan ke generasi berikutnya. Ini keprihatinan kita semua dan makanya ya kita mau bicarakan supaya mudah-mudahan ya orang lebih menyadari ya. Dan bisa sebelum menikah membereskan masalah ini dulu. Jangan membawa masalah borderline ke dalam pernikahan. Kalau kita lihat, iya ini diri saya nih. Rendahkanlah hati memangnya untuk mencari bantuan, untuk membereskan masalah ini. Jangan akhirnya gara-gara satu masalah pada satu orang, akhirnya 4-5 orang menderita masalah yang sama. Ya, tapi biasanya ini tidak terlalu jelas nampak ketika mereka masih berpacaran, Pak Paul. Sebetulnya memang nggak terlihat jelas ya, tapi seharusnya itu udah mulai kelihatan yaitu sikap-sikap kerasnya, sikap-sikap susah berkomprominya, sikap-sikap kakunya. Ya, kalau udah mulai tercium adanya sikap-sikap seperti itu, berhati-hatilah. Tapi memang betul nggak terlihat jelas sampai setelah menikah itu baru benar-benar meledak. Bahkan kadang-kadang setelah beberapa tahun menikah baru hal-hal itu muncul gitu, Pak Paul. Ya, memang jadi memang bergantung pada kedekatannya. Makin dekat, makin keluar semua gejala-gejalanya. Ya, Pak Paul, apakah ada kesimpulan yang Pak Paul sampaikan dan sekaligus juga firman Tuhan yang ingin Pak Paul bacakan? Hidup dengan penderita borderline memang amat sulit. Hanya pertobatan rohanilah yang sanggup mengubahnya. Firman Tuhan berkata, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Tetapi orang gembira, hatinya selalu berpesta. Di Amsal 15 ayat 15. Orang dengan kepribadian borderline sesungguhnya adalah orang yang berkesusahan. Itu sebabnya hari-harinya semua buruk. Ya harus mencari pertolongan. Namun untuk itu diperlukan kerendahan hati. Maka datanglah dan akuilah bahwa memang saya bermasalah. Tuhan tengah menunggu untuk menolong. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara